Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai distribusi gamma. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat pembahasannya mengenai distribusi gamma. Meskipun distribusi normal yang telah kita pelajari sebelumnya itu dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan sains dan engineering, beberapa fenomena harus dijelaskan melalui distribusi lainnya. Jadi ada beberapa fenomena yang harus dijelaskan melalui distribusi gamma salah satunya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas distribusi gamma yang banyak kaitannya dengan teori antrian atau queuing teori dan masalah keandalan atau reliability problem. Nah, jadi gamma itu banyak digunakan dalam teori antrian dan masalah keandalan. Nah, kenapa namanya gamma? Kita harus membahas dulu mengenai fungsi gamma ya. Ini penjelasannya, distribusi gamma mendapatkan namanya dari fungsi gamma yang banyak dipelajari di berbagai bidang matematik. Fungsi gamma didefinisikan sebagai berikut ya. Ini gamma dari alfa sama dengan integral dari 0 sampai t hingga x pangkat alfa min 1 Euler pangkat min x dx untuk alfanya positif ya. Nah, jika diturunkan gitu ya atau kita lakukan operasi, sebenarnya fungsi gamma ini memiliki sifat recursion formula. Apa recursion formula? Adalah formulanya berikut, di mana gamma dari alfa itu sama dengan alfa min 1 dikalikan dengan gamma alfa min 1. Nah, gamma alfa min 1 ini sama dengan ya muter-muter aja terus ya, makanya namanya recursion formula karena dia muter-muter terus. Nah, ini kita pelajari dulu sifat-sifat gamma ya. Gamma dari n itu sama dengan n-1 faktorial jika n-nya integer positif. Kemudian gamma dari 1 itu sama dengan 1. Nah, sifat ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung distribusi gamma ya. Jadi ini fungsi gammanya dulu. Nanti fungsi gamma ini akan ada di distribusi gamma. Sekarang kita akan bahas distribusi gamma. Definisi formalnya adalah random variable x dikatakan berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta jika mempunyai fungsi distribusi sebagai berikut. Nah, ini ya, fx alfa beta 1 per beta pangkat alfa gamma alfa. Nah, ini ada fungsi gammanya ya. Ini lanjutannya x alfa min 1 kali Euler min x Euler pangkat min x per beta. Dan nah, ini rumusnya ya. Ada alfa dan ada alfa beta di situ untuk x-nya positif. Selainnya itu nilainya 0. Dilihat saja dulu fungsinya. Kemudian ini adalah bentuk grafiknya ketika alfa dan betanya sama dengan 1, bentuk fungsinya seperti ini grafiknya. Alfanya 2, betanya 1 seperti ini, alfanya 4, betanya 1 seperti itu. Nah, selain itu kita akan mempelajari rata-rata dan variansi dari distribusi gamma, yaitu rata-ratanya alfa kali beta, dan variansinya itu alfa kali beta kuadrat. Nah, ini pembahasan definisi dari gamma. Di episode selanjutnya kita akan membahas mengenai distribusi kumulatif gamma dengan menggunakan fungsi gamma incomplete ya. Tapi untuk sementara ini apa yang bisa kita bungkus? Distribusi gamma memiliki fungsi gamma dalam fungsi probabilitasnya. Adapun fungsi probabilitas dari distribusi gamma ialah sebagai berikut. Dengan rata-rata dan variansinya adalah sebagai berikut. Ya, sekian saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.